Ya, hari ini masih di tanggal 5 ya. Ada yang tukar pikiran lagi. Ini saham tukar pikiran udah lama ya, baru kita bahas lagi. Dan hari ini udah saya tanggal ini ya, tanggal 5 ya. Ini bukan ajakan jual dan membeli ya, biasa ya. Ini kita video pembelajaran ya buat saham-saham gocapan terutama ya. Kalau saham gocapan sih kalau ada perkembangan biasanya suka saya update ya. Karena mungkin untuk saat ini STRK belum ada perkembangan, jadi nggak saya update ya. Tapi karena ada yang nanya di komentar, maka saya update. Baik, yang pertama untuk kita lihat garis foreign di sini ya. Garis foreign tidak melakukan apa-apa ya semenjak tanggal berapa nih? Semenjak tanggal 28 Februari dia tidak melakukan apa-apa, udah ngambil, cuman dia cenderung diam ya. Nah untuk bandar lokal di sini terlihat jelas ya, dia terus ngebuang ya, ngebuang sampai waktu di sini, waktu tanggal 20 Mei dia cenderung datar. Nah ya, cuman waktu tanggal 13 Juni di sini area sini, 13 Juni area sini dia ada spek tinggi lumayan ya, tapi setelahnya dia ngebuang. Terus ada spek riak kecil-kecil di area sini tanggal 3, tanggal 2 sama tanggal 3 ya. Ada spek kecil. Nah, itu menandakan emang ada semak manis, cuman gak terlalu besar, masuk aja dikit-dikit gitu ya. Selanjutnya kita lihat bid dan as. Bid dan as ini tahanan di 50 kanan, nyender kanan ada sekitar 2 juta lot. Saya pikir ini bukan tahanan retail ya. Kalau retail ya paling ratusan gitu ya, atau enggak ribuan gitu ya, enggak sampai jutaan ya kalau retail itu ya. Terus tahanan dari mulai ke 59 nih, dari 51 ke 59 cenderung rata. Kalau tahanan seperti ini udah pasti ini yang masang bukan retail ya, ini pasti market maker ya. Rata soal 98, 68, 108, lihat belakangnya 88 semua ya. Nah ini adalah kode biasanya yang digunakan, makanya kita lihat kodenya. Ini apa yang akan dilakukan ya ketika ada keluar kode seperti ini ya. Nah ini jadi kalau di sebuah emiten itu kadang-kadang mereka kan mungkin bisa berkomunikasi gitu lewat apa, cuman dia suka ngasih tanda di bid dan offernya biasanya ya, biasanya gitu kan. Mungkin ini tahanan kode 8 artinya woi jangan naik dulu gitu ya. Terbukti kan di sini juga tahanan sampai 2 juta ya. Ya kalau retail mau makan 2 juta ya silahkan, mungkin kata market makernya. Pokoknya saya nggak mau naik dulu lah gitu. Sampai kapan? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 bulan, hampir mau menyentuh ke 6 bulan. Apalagi sekarang peraturan FCA itu 3 bulan ya, 3 bulan berturut-turut dia tidak diangkat ke 51, atau sekurang-kurangnya dia tidak bertransaksi sebanyak 5 juta. Nah ini untuk hari ini aja cuma 1,8 juta ya transaksinya ya. Nah, jadi minimal mereka harus transaksi minimal 5 juta aja. Coba aja transaksi 5 juta di 50 gitu kan. Mungkin dia tidak akan kena RCA ya. Minimal 5 juta, 6 juta lah, atau enggak 5 juta 500 lah gitu ya. Jadi dia nggak kena FCA ya. Jadi nyiasatinnya kadang-kadang si market maker karena belum mau ditaikin ya akhirnya beginilah gitu ya. Apakah dia nggak punya uang? Ya bisa jadi gitu, nggak punya uang ya. Mungkin dia lagi ngumpulin dulu kali. Kalau kita lihat dari pas kapan ini ya. Oke lah dari sini nih, dari mulai bulan Januari ya. Kita lihat dari bulan Januari market makernya, berakar samarinya Januari. Kita lihat Januari tanggal berapa nih? Tanggal 24 ya. 24. Lihat di sini siapa, kita groskan dulu deh. Yang punya barang siapa? Ada si Z, jangan di all kan deh, di dulu domestik dulu deh. Di domestik ada si ZP ya, 220, kecil sedikit tuh ya, punya barang aja sedikit cuma 220 ya.
Berarti ini emang tahanan, emang bukan tahanan dari yang udah ada di dalam, ini tahanan yang di luar, begini seperti itu. Nah, kita lihat di all kan, kita lihat koren ya, koren ada masih ada di dalam nggak? Masih ada, cuma 15.000 nih, kecil sedikit ya. Jadi di harga 50 ini belum ada yang ngambil yang secara signifikan, hanya ada si ZP aja yang mau ngambil terlalu besar ya, 221.000, ada si XA 121, ada si SH nih 106, sama teman kita juga pada kecil cuma 100.000 ya. Tahanan aja kan 98.000, ini cuman teman-teman kita cuma 101 gitu kan, waktu di harga gocap ini ya, dari gocap ya. Harga gocap artinya benar bahwa tahanan sebelah kanan itu ada tahanan market maker. Kita lihat ada transaksi reguler enggak? Oh, ini di gross ya tadi ya. Nah, di apa namanya, di nego ada si CP, si YJ, si HP sama si D sama si RB. Ini YJ udah mulai masuk ya. YJ udah mulai masuk walaupun di harga nego ya. Cuman ya lumayan lah gitu ya kalau udah si YJ masuk. Mudah-mudahan si YJ sih terus masuk ya. Poren ada nih nego enggak? Kalau Poren mah kalau di emiten lain mah jarang ya, kecuali di Goto doang tuh. Goto itu di pasar nego aja Poren ada gitu, pakai broker XL lah gitu, pakai broker apalah gitu. Jadi Poren terdeteksi nego gitu kan kalau di Tokopedia. Kalau di sini kan nggak ada gitu Poren di harga 50 nego nih, nggak ada. Cuman di Goto doang yang seperti itu. Baik, terus kita lihat lagi di pasar tunai ada nggak? Nggak ada. Reguler Poren kita diolkan dulu ya. Ya, si 220 si ZP nih. Kita grosskan si ZP jual. Ternyata si ZP nggak jualan ya, dia ngambil terus ya. 221 nih. Ya, yang ngeluarin itu si CP ya. Nah, kita pindah ke hari ini aja. Kita tudaikan. Jadi yang ngebuang sekarang si MG ya, cuma 1,8 juta atau 368 lot aja ya. Yang dari masih ini siapa, si XL, si XC, si PD. Jadi ini terlihat jelas belum ada pungutan dari bandar lokal ya. Ya, sepi nih, sepi bandar lokalnya sepi ya. Nah, makanya teman-teman kita akan lihat ke depannya seperti apa ya. Nanti mungkin setelah ada updatean dari bandar lokal udah mulai akumulasi atau enggak Poren. Kalau Poren cenderung udah diem ya, biarin aja lah Poren. Cenderung saya berharap sih bandar lokalnya dia akumulasi ya. Untuk hari ini ya belum ada akumulasi, belum ada pembuangan. Jadi si MG ini tidak terdeteksi sebagai bandar lokal ya, hanya sebagai biasa aja gitu ya, tidak masuk ke bandar lokalnya. Cuman yang saya yang saya inginkan sih frekuensi analnya semakin tinggi aja ya. Semakin kayaknya waktu di sini mau di up gitu ke 51 ya. Ternyata enggak. Nah, sekarang waspada kalau transaksi tidak sampai 5 juta dia akan kena FCA selama 3 bulan ya. Jadi si STRK juga harus berhati-hati seperti itu makernya, kecuali memang si STRK ini pingin emiten ini di harga FCA. Kenapa? Untuk ngambil barangnya lebih bawah lagi ya. Makanya seperti itu teman-teman, kita akan pantau terus apakah ada keberanian dari si market makernya untuk mengambil barang di harga 50, karena emang barang bandarnya masih banyak ya, 2 juta lot begitu, 2 juta lot itu tahanan gitu. Terus di tahanan yang lainnya juga sama gitu, dia cenderung banyak ini ya, lotnya jumbo gitu. Jadi si market maker masih ada di dalam, tenang aja, si market maker masih ada di dalam, tinggal keberanian dari market maker aja untuk ngangkat emiten ini. Kalau belum waktunya yang tidak bisa dipaksakan gitu kan. Makanya kita yang pertama kita akan nunggu si bandar lokal apakah mau pungut balik di harga gocap atau dia mau menunggu di FCA. Kalau mau menunggu di FCA ya pasti dengan serampangan dia istilahnya transaksinya seberapa aja lah, yang penting ada pengumuman dari BI kena PPK terus kena harga FCA.
Tapi saya pikir sih janganlah ya. Jangan, kenapa jangannya ya karena istilahnya teman-teman kita banyak juga yang punya emiten ini gitu kan. Cuman kabar baiknya sih ini si frekuensi analyzer setengah bulan ini udah mulai ngambil, yang mudah-mudahan dia ngambil lagi lah. Ada riak-riak dikit nih ngambil, cuman belum terlalu besar ya, belum terlalu besar pengambilannya. Jadi saya kalau belum terlalu besar belum belum saya update lagi. Jadi teman-teman kalau ada informasi, biasanya saya suka menginformasikan, oh ini ada apa namanya, ada akumulasi ini ketika harga gocap, saya pasti update gitu ya. Ataupun ada frekuensi analyzer, biasanya suka saya update juga. Baik, segitu aja ya bagi teman-teman. Apabila ada yang perlu dikomentari, silahkan komentari. Dan apabila yang belum dibahas tentang emiten yang tukar pikiran, mohon bersabar aja. Seperti biasa bahwa sebuah emiten gocapan itu butuh kesabaran ya. Ingat 3S ya, sabar, sabar, dan sabar, dan ciao.